Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi domino ini yang pertama, suku pertama ini ketika kita jatuhkan, otomatis nanti domino-domino selanjutnya ini akan ikut terjatuh. Misalkan suku pertama dari domino itu kita simpulkan sebagai K, maka K plus 2-nya juga akan terjatuh. K plus 3, K plus 4, K plus dan seterusnya, hingga K plus N itu akan ikut terjatuh. Maksudnya apa? Di sini tujuan dari prinsip induksi ini tadi sudah seperti yang saya jelaskan di depan, di awal tadi, bahwasanya untuk membuktikan kebenaran dari sebuah formula, fungsi ataupun rumus. Di mana metode pembuktian dengan induksi matematika ini merupakan pandangan suatu pernyataan untuk sembarang nilai bilangan asli n lebih besar daripada 1. Jadi diharapkan untuk fungsi atau rumus tadi, kebenaran dari sebuah rumus tadi, itu bisa digunakan atau bisa disubstitusikan untuk semua suku, di mana sukunya adalah n ini lebih besar atau sama dengan A. Ya, sama dengan A. Jadi bisa n lebih besar daripada A atau sama dengan A. Maksudnya apa? A itu merupakan bilangan asli, sehingga nanti rumus yang dibuktikan itu harus bisa digunakan untuk menghitung atau untuk memformulasikan bilangan asli. Di mana ketika sifat Pn bernilai benar, maka itu nanti ya. Jadi kalau ini n, maka Pn, n-nya itu adalah suku ke, itu ya, maksudnya n ini adalah suku ke. Nah, ini adalah suku ke n. N-nya berapa? 1 ya berarti suku ke 1. N-nya 2 ya suku kedua dan seterusnya. Jadi untuk membuktikan ini ada 2 langkah. Yang pertama basis step, langkah dasarnya. Kemudian yang kedua ada induktif. Nah, langkah dasarnya pertama akan ditunjukkan bahwa PA bernilai benar. Sehingga ketika PN benar, maka PA harus juga benar. Maksudnya apa? Ketika PN-nya, fungsi PN-nya ini benar, maka ketika N-nya diganti dengan A, di mana A ini adalah semua bilangan asli. Ingat ya, A-nya ini semua bilangan asli, maka bernilai benar. Kayak gitu. Nah, contohnya seperti apa nanti kita bahas. Kemudian dari 2 step ini, nanti harus terpenuhi semua. Ini harus benar, kemudian step kedua juga harus benar. Maka formula itu dianggap benar. Gitu. Mungkin ada pertanyaan di sini sebelum kita ke contoh soal biar lebih jelasnya. Gitu. Silakan, mungkin ada yang tanyakan. Halo. Tidak, Pak. Aman ya, lanjut ya. Iya, Oke. lanjut. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif. Nah, kuncinya di sini. Jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat. Maksudnya apa? Jumlah n bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil positif itu berapa saja? 1. Berapa lagi? 3. Berapa lagi? 5, 5. 7. Dan seterusnya ya. Oke. Ya. Harus sama dengan n kuadrat. Nah, ini sampai berapa? Nah, ini kan belum diketahui. Caranya gimana? Kita cari, masih ingat waktu SMP dulu? Suku ke n. Apa persamaannya, fungsinya, rumusnya? UN sama dengan A plus B. buka kurung N minus 1 dikali dengan beda. Ya, masih ingat ya? Maka kalau kita tulis di sini, A ini adalah suku pertama. Berapa suku pertamanya di sini? Suku pertamanya berapa? 1. Maka 1 ditambah, ini UN ya, UN sama dengan 1 ditambah N minus 1 dikali bedanya berapa? Ini ke sini berapa? 2 ya? Ya. Ini ke sini 2 juga 2. ini. 2 juga. Maka di sini kali 2. Hasilnya berapa? 1 plus 2 kali N
2N. Itu ya. Min N. 2. 2. Hasilnya berapa? 1 dikurang 2. Min 2. Berapa? 1 dikurang 2. Min 1 ya. 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 Sehingga kalau kita tulis persamaan ini berubah jadi apa? 1 plus 3 plus 5 plus 7 sampai plus 2N min Min 1. 1 sama dengan N kuadrat. N kuadrat. Wes. Untuk menentukan ini ada pertanyaan? Tidak. Aman ya untuk menjadi ini ya. Kemudian setelah itu dimasukkan ke sini. Oke, sudah bisa? Sip, pinter. Yuk, lanjutnya. Baru kita masuk ke pembuktian induksi. Benar nggak kira-kira ini rumusnya ini? Semuanya ini benar nggak kira-kira? Kalau 1 tambah 3 tambah 5 tambah berapa sampai tambah 2N min 1 itu sama dengan N kuadrat. Benar nggak? Ingat tadi kalau PN bernilai benar, maka PA juga harus benar. Benar. Oke, maka kita ke basis dulu. Langkah pertama adalah basis step. Basis step gimana? Kita anggap 2N min 1 dengan N kuadrat gitu ya. 2N ini fungsinya min 1 apakah sama dengan N kuadrat? Nah, kita misalkan kita anggap N untuk suku pertama. Hasilnya berapa yo? 2 kali 1 min 1 apa sama dengan 1 kuadrat? Nah, sama enggak? 1 sama dengan? Sama. 1. Ternyata sama kiri dan kanan. Maka basisnya benar. Lupa apa? Boleh 1 saja. Apa yang lain boleh-boleh. Mau suku kedua boleh. Kalau suku kedua kan berarti gabungan dari suku pertama tambah suku kedua. Kalau ketiga 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. Maka 2 suku pertama mana? Langsung di sini aja ya. Suku pertamanya 1 ditambah 3 berapa? 4. 4. Oke, yang kiri sama nggak kira-kira? N-nya sama dengan 2. Sama nggak? Sama. Nah, berarti di sini terbukti sama. Berarti secara dasar, secara basis ini dia dinyatakan bernilai benar. Oke. Ini langkah pertama sudah benar. Dari sini ada pertanyaan untuk langkah pertama? Sekarang kita ke langkah kedua. Langkah kedua inilah yang disebut dengan induksi. Ya, pendekatan dengan induksi. Ya, induksi. Caranya gimana? Ketika P sama dengan P buka kurung A bernilai sama, benar, maka P untuk K ini juga harus benar. Maksudnya apa? Ingat fungsi pertamanya ini kan 1, kita terus lagi plus 3 plus 5 plus 7. bentar. Ini satu kelas lagi Pak. Satu jeneng ulang-ulang itu refresh napa pripun. Boten kenging mangkane nggih. Login lagi di blog lagi untuk yang itu mau Google apa napa. Nggih, Ren. Jadi gini, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2N min 1 gitu ya. Sama dengan N kuadrat. Ini kan untuk A tadi. Untuk N untuk A. Sekarang kalau N-nya diubah menjadi K, jadinya gimana? 1 plus 3 plus 5 plus gitu ya, plus N-nya 2K 2K min 1 sama sama dengan K kuadrat. kuadrat. Oke, dari sini ada masalah aman?
Aman. Ini kita asumsikan benar. Misalkan ini benar. Nah, ketika ini benar, maka nanti P untuk K plus 1 juga harus benar. Maksudnya apa? Seperti tadi ya, domino ya. Ini PK. Tak dijatuhkan mengenai PK plus 1. Dijatuhkan lagi mengenai PK per 2. Kan itu terus sampai ke sana kan. Kena terus. Nah, ini namanya efek domino berlanjutan. Ketika PK benar, maka PK plus 1 harus benar. Nah, kita coba di sini. Kita tuliskan lagi di sini. Fungsinya ini diganti K plus 1. Nah, itu ya. Maka 1 plus 3 plus 5 plus ya. Ini diganti K. Berarti 2K plus 1 minus 1 gitu ya. Tutup kurung sama dengan N-nya diganti K plus 1. Ya. K plus 1 kuadrat. Oke, ketika kita tuliskan di sini, enggak salah tuliskan, kita anggap sama. Ditambah dengan 2 kali K, berapa? 2K, ya. 2 kalikan 1. 2. Plus 2 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Oke. Karena kita tulis lagi, ini sama ya, 1 plus 3 plus 4, plus 5 plus sekian sampai 2K plus 1. Iya. Ya. Oke, sama dengan ini. Ada pertanyaan dari sini? Enggak. Tidak. Ini bisa ya, di sini ya, sampai sini ya, ketemu ya. Ya. Oke, sekarang gimana cara mengujinya? Intinya nanti ketika K plus 1 di sini, ini harus sama. Jadi yang sisi kiri harus sama dengan yang sisi kanan. Intinya gitu. Jadi yang sebelah kirinya sama dengan harus sama dengan sebelah kiri. Sebelah kanannya sama dengan. Caranya gimana? Ingat 2K plus 1 ini kan sebelumnya ada K ya. P sama dengan K. Ya kan? Maka di sini kan sebenarnya P untuk K ditambah P untuk K plus 1. Ya enggak? Ini kan sama dengan nilai ini. Ya, paham ya? Paham. Nanti kan setelah dijumlahkan sama yang sebelum jumlahkan. Maka ketika dituliskan, jadinya gimana? Oke. Kita tuliskan PK plus 1-nya berarti 1 plus 3 plus 5 titik plus 2K min 1 kurung ditambah ini, masuk lagi sini, 2K plus 1 di sini. Ini tetap, ini berapa? K Plus 1 plus 1 kuadrat. Nah. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Aman? Ya. Aman. Oke, sudah aman. Ingat, ini sama dengan yang ini kan? Yang ini. Sama dengan yang sini. Kelihatan ya warnanya ya? Ya. Sama nggak ini? Sama nggak yang saya kuning ini? Sama ya? Sama. Sehingga nanti bisa dituliskan. Ini diganti. Diganti dengan nilai K kuadrat. Nah ini. Oke? Kali ini saya ganti ini. Paham ya? Gimana? Oke? Oke. Ditambah lagi ini.
2K plus 1. Ya enggak? Wes. Dan intinya yang ini dirubah dari sini dirubah ke sini. Gimana? Paham? Gimana? Paham? Sama dengan, ditulis lagi, K plus 1 kuadrat. Wes, dari sini ada pertanyaan. Sama nggak yang kiri dengan kanan? Kira-kira? Sama. Sama nggak? Yo, ini K kuadrat tambah 2K plus 1 ya dah? Sama. Sama dengan ini. Sama. K plus 1 tambah K kali K plus 1. K kali K kuadrat Kuadrat. ditambah 1 tambah 1. Tambah 1. 2K. Ya. 1 kali 1 plus 1. Sama enggak kiri dan kanannya? Sama. 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 Gitu. Oke, ini sama ternyata ya. Ini kiri sama dengan yang kanan. Sehingga ini sudah terbukti benar bahwasanya untuk jumlah n bilangan ganjil positif nilainya adalah sama dengan n kuadrat. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 bla 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 sampai 2n min 1 ini sama dengan n kuadrat. Inilah yang disebut dengan pembuktian induksi matematik. Ya, sama. Itu. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Gimana? Ada yang Saya ada pertanyaan. Iya, silakan. Tadi, Pak, yang saya perhatikan dari mana ada 2 cara. Kalau misalnya cara yang basic sama induktif. Kalau cuma diperhitungkan dengan salah satu aja, bisa Pak? Atau harus dua-duanya diperhitungkan? Dua-duanya harus benar. Kalau hanya basicnya saja benar, kemudian induksinya salah, itu maka rumusnya tidak terpenuhi. Fungsinya tidak terpenuhi. Jadi harus dua-duanya. Tapi biasanya dari beberapa soal yang saya temui itu, kalau yang dasar benar, otomatis yang yang induksi tadi, tahap induksi itu masih benar juga. Kalau misalkan induksinya kamu nggak ketemu, berarti di perhitunganmu ya kurang tepat, gitu, kurang jeli, masih ada yang salah, gitu. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sip. Lanjut mungkin. Oke. Di sini buktikan bahwa jumlah n bilangan asli yang pertama, bilangan asli itu berapa saja? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya ya. Sampai sekian sama dengan n, buka kurung, n plus 1 per 2. Nah ini kan belum tahu berapa. Siapa yang bisa menemukan UN-nya? Ayo. Siapa? UN aja berapa UN-nya? Di sini. Ayo. Berapa N-nya? N. UN-nya berapa? Yang suku ke N-nya. Gimana? Yo. 1. N. UN-nya berapa? Suku ke N-nya ya N, Pak. N, bener? Iya. Oke, pinter. Dibuktikan nggak ini? Apa nggak usah? Nggak usah, Pak. Oke, jadi langsung ya. Kita langsung ke basis dulu. Kita coba untuk menguji basis dulu. Mau nyoba N berapa? 1. N sama dengan 1. Oke, suku ke 1.
Maka di sini kita tuliskan ini N, itu ya UN-nya tadi ya. Katanya kan kamu ketemunya UN-nya ini. Sama dengan N plus 1 bagi 2. Sama nggak kiri dan kanan hasilnya? Sama. Yang ini kan 1 sama dengan ini 1 juga. 1 dikali 1 tambah 1, 2. 2 per 2, 1 ya. 1. Sama, berarti benar. Saya mau nyoba sampai N ke 10 Pak, silakan. Gitu ya. Tapi kalau biasanya 1 saja sudah bisa, otomatis nanti ya ke bawahnya juga bisa. Meskipun ada beberapa angka nanti tidak bisa. Gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu harus gimana? Dicek dengan cara induksinya. Ini cara cek yang kedua. Cara induksi. Ketika N, P sama dengan N, maka P, K ini juga harus benar. Kan P sama dengan N kan benar. Maka P dan K juga harus benar. Sehingga nanti 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus N sama dengan N plus 1 per 2. Kalau pas N. Kalau K berarti diganti K saja di sini. Plus K sama dengan K, buka kurung, K plus 1 dibagi dengan 2. Wes, dari sini ada pertanyaan mungkin? Tidak. Mas, oke. Ketika P, K benar, maka P untuk K plus 1 juga harus benar. Nah, ini harus sama-sama, ini kan sudah benar nih, kita anggap ini benar. Kita anggap benar, maka ini juga harus benar. Sehingga nantinya ketika ini dirubah menjadi PK plus 1, hasilnya gimana jadinya? 1 plus 2 plus 3 plus K-nya ini diganti K plus 1. Bernilai sama dengan, ya ini dirubah menjadi K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 per 2. Atau hasilnya K plus 1 K plus 2. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan dari sini? Ini disimpan dulu. Ada pertanyaan di sini? Ini ketika K substitusi sini. Nah, kalau yang ini, ada pertanyaan di sini? Jadi ketika P fungsi K, maka hasilnya kan ini. Ketika di P jadi K plus 1, hasilnya ini. Ini ada pertanyaan dari sini? Bisa dari sini? Ada pertanyaan? Sebelum kita operasikan? Gimana? Ada pertanyaan? Pak, yang K plus 1 kuadrat itu dari mana ya, Pak? K plus 1 kuadrat. Bukan, ini bukan kuadrat. Oh, yang ini bukan kuadrat. Yang ini bukan kuadrat. Ini pernya atas. Ini lah. Ini pernya atas. Ada masalah di sini? Jadi kamu tulis sambil kamu tulis di kertas ya, buat belajar itu. Kalau kamu lihat tulisannya ini jelek sekali karena memang pakai mouse. Kalau pakai pen tab enak, bisa bagus tulisannya. Gimana? Aman? Aman.
Oke, selanjutnya keduanya ini digabungkan. Digabungkan, jadilah dia ini dituliskan lagi 1 plus 2 plus 3 plus, kan tadi K plus 1 seperti yang domino tadi, ini K, kalau di sini berarti kan K plus 1. Nah, sebelum menjumlahkan K plus 1 ini kan mesti ditambah K plus ini. Jadi kalau kita cari N2 sama dengan gitu kan, N2 itu kan berarti dari K ditambah K plus 1, ya enggak? Ya. Nah, maka di sini kita tulis lagi untuk yang K saja. Ketika N sama dengan K, ternyata berapa ini? Plus ini ya. Plus K plus yang ini K plus 1-nya masukkan ke sini. K plus 1 sama dengan ini. Ini guys, dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita operasikan. Aman? Aman, Pak. Oke. Selanjutnya, ini kan sama dengan apa? P, K, iya kan? Ya enggak? Ya enggak? Ya. Ya. Di mana PK ini nilainya kan sama dengan ini. Ini ya. Sama dengan itu. Sehingga kita ubah jadi K plus 1 dibagi dengan 2. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Aman? Aman. Ditambah lagi K plus 1 sama dengan K plus 1 K plus 2 bagi 2. Oke, sehingga kita operasikan ini. Berarti ini caranya adalah biar sama, jadi satu penyebut dipanjangkan, dibagi 2, tulis lagi K plus 1, ditambah 2 ini dikalikan ke sini kan, biar sama. 2 kali ini, ya kan? Ya. Dan ini. Oke. Sehingga kalau kita operasikan di sini jadinya gimana? K kali K berarti K kuadrat ditambah K ditambah yang ini 2K plus 2, ya enggak? Ya. Ya. Per 2. Ah, pintar. Maka jadinya gimana? K kuadrat plus K plus 2K plus 2 2 dibagi 2. per 2. Hasilnya berapa? K kuadrat Kuadrat. plus 3K 3K plus 2 Plus 2. bagi 2. pintar. Ini bagian kiri ya. Ini kan jadi yang bagian sini kan? Iya. Kira-kira sama nggak dengan yang ini? Yang bagian ini. Yang bagian ini. Sakit Pak. Ini sama nggak? Sama. Beneran. Sama. Coba dioperasikan ini. K Iya. sama nggak kira-kira? Ayo. K kali K kuadrat ya.
K kuadrat. 1 tambah 2, 2, K 3K plus 2 plus 2. Sama nggak kira? sama per Nah, kiri dan kanan sudah sama. Otomatis dia memenuhi. Ya gitu ya. yang kuning nggak kelihatan. Oh, yang lain nggak kelihatan. Oke. Ini kalau dikalikan K kuadrat plus 1 tambah 2. 3 kan? Ya. 1 kali 2. 2. Kan ada 2. Per 2 2. Kiri dan kanan sama nggak? Dengan yang ini? sama. Sama. Oke, berarti ini terbukti. Ini juga terbukti. Sehingga untuk persamaan ini sudah terpenuhi. Sehingga 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik N itu sama dengan N plus 1 per 2. Ini berarti sama. Terbukti itu ya. Nanti kalau ulangan kamu mengerjakan ini benar 50. Ini salah ya separuhnya berarti kan itu. Kalau benar semua 100. Itu ya. Mungkin Ya. pertanyaan dari sini. Belum. Belum ya? Belum. Pertanyaan mungkin? Pak, yang itu tadi lagi Pak belum di screenshot. Gimana? Halo. Layarnya belum di screenshot, Ya, Nak. layarnya belum Oh. di screenshot Pak. Ya, yang mana? Yang mau di screenshot? Yang ini tadi yang terakhir. Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Ya. Yang tulisan kuning nggak kelihatan Pak. Sudah diubah? Tadi udah diganti hijau. Oh, sudah. Sudah kelihatan? Ya. Ya Pak. Nih. Nah. Sudah kelihatan? Oke. Sudah. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan dulu. Enggak. Gitu. Akan mungkin ada yang tanyakan apa? Sebelum saya kasih soal untuk latihan kalian. Ada pertanyaan? Sampun. Bisa, oke. Oh, oke. Bisa. Udah.
Oke, Bon. Oke, silakan dicoba dulu ya ini. Mungkin silakan didiskusikan, nanti dilanjutkan di grup WA gitu ya. Terkait dengan 3 soal ini, yang pertama, kedua, ketiga. Sudah terlihat soalnya ya? Sudah. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Silakan dicoba. Ini bisa dikumpulkan, kita diskusikan di grup WA saja nanti kalau misalkan ada kendala ya. Silakan dicoba pembuktiannya, terbukti enggak ini 3 soal ini. Oke. Mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan mungkin sebelum ditutup? Waktunya kurang 3 menit lagi. Ya, Kak. Cukup ya? Ada. Oke. Terima kasih atas ekstensinya dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.